Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 89 sampai dengan 93. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema di kelas 4, berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 4. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 4, klik putar semua. Di sebelah kanannya nanti akan ada daftar playlistnya seperti ini. Ini dibuat berurutan, jadi tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai ya adik-adik pembelajaran 6. Kata Lani di sini, tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Pasti tahu ya, Insinyur Soekarno. Nah, ada cerita pendek di sini tentang Insinyur Soekarno. Kita tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya ya tentang Insinyur Soekarno, tapi langsung Karina jawab di bagian hitam-hitam di sini ya. Yang pertama, partai apakah yang pertama kali didirikan Insinyur Soekarno yang menggugah nasionalisme bangsa Indonesia, yaitu PNI ya. Kemudian berikutnya adalah apa judul pidato Insinyur Soekarno yang dibacakan pada persidangan di Landrad, Bandung, yaitu Indonesia Menggugat. Lalu apa yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno untuk mempertegas kemerdekaan Indonesia, yaitu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu pertemuan apa yang berhasil mengenalkan Indonesia ke dunia yang diadakan pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, yaitu Konferensi Asia Afrika. Nah, kemudian berikutnya ada gambar seperti ini ya, peta pikiran. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Kita coba lihat. Nah, tadi nama tokohnya adalah Insinyur Soekarno, tempat tanggal lahirnya Surabaya 16 Juli 1901. Lalu pendidikannya di nah, susah nih bacanya adik-adik. Erste Inlandse School, Europe Esklagere School. Nah, itulah ya ILS ya adik-adik ya. Dan HSB ya. Kemudian perjuangan yang dilakukan yaitu memproklamirkan kemerdekaan dan menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sikap yang bisa diteladani yaitu berani bertanggung jawab, cinta tanah air, rela berkorban, dan pantang menyerah. Kesimpulannya adalah Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian dunia. Ya, kita nggak akan seperti ini kalau dulu kita tidak memproklamirkan kemerdekaan kita adik-adik. Ya. Kemudian berikutnya ini ada bacaan lagi, boleh adik-adik baca. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya. Kamu dapat menerapkan sikap yang menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Nah, ini contohnya ya, Karina buat di sebelah kanan. Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita, menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mengejek karyanya, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, lalu menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan juga menyayangi sesama manusia. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak menerapkan sila tersebut di kehidupan sehari-hari? Pastinya tidak akan tercipta masyarakat yang tertib dan sejahtera jika semua tidak mengerjakannya dengan baik. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat gambar tentang tahapan melakukan pertolongan apa nih adik-adik, kita coba cek dulu ya. Ketika mengalami luka dan melepuh. Nah, ini Karina contohkan. Yang pertama, bersihkan bagian luka dengan sabun antiseptik, lalu tekan perlahan bagian luka dengan perban atau kain bersih, oleskan bagian luka dengan krim antiseptik. Ya. Ya, gambar kedua Karina contohkan lainnya adalah dinginkan bagian yang lepuh dengan air bersih, bersihkan dan keringkan bagian yang lepuh, balut longgar dengan perban, jangan mengompres luka bakar dengan es karena dapat merusak kulit dan memperburuk cedera. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.